Halo teman-teman semua, mari kita menyimak pembahasan mengenai materi proses dan unjuk kerja pengelolaan pendidikan. Kami dari kelompok 5 sebagai pembanding. Dari kelompok 5 ini, kami beranggotakan Miftah Nur Khalifah, Nisa Amelia, Rahmawati Putari, dan Tri Anissa Ramadhani. Lalu, apa saja sih submateri bahasan yang akan kami sampaikan mengenai submateri proses dan unjuk kerja pengelolaan pendidikan? Adapun submaterinya, yang pertama ada definisi proses pengelolaan pendidikan, langkah-langkah proses pengelolaan pendidikan, yang ketiga pelaku organisasi pendidikan, yang keempat definisi pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang kelima konsep unjuk kerja tenaga kependidikan. Baik, tidak berlama-lama lagi, yuk kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama mengenai definisi proses pengelolaan pendidikan. Yang pertama, proses berasal dari kata prosesus dari bahasa Latin yang artinya berjalan ke depan. Sedangkan menurut Chaplin pada tahun 1972 menyebutkan bahwa proses merupakan sebuah perilaku yang terjadi pada objek atau organisme yang menyangkut perubahan perilaku maupun perubahan psikologi. Kemudian yang kedua mengenai pengelolaan. Menurut Oteng Sutisna tahun 1983, pengelolaan berasal dari kata manajemen yang berarti mengatur. Sedangkan manajemen dapat diartikan dengan administrasi. Mengenai penjelasan tersebut, berarti pengelolaan pendidikan merupakan sebagai segala upaya yang dilakukan dalam mengatur sumber daya manusia yang ada, sarana prasarana, serta berkaitan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi, proses pengelolaan pendidikan ini dapat disebut sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mengelola pendidikan, baik itu terkait dengan unsur yang lainnya, sehingga mengalami perubahan pada kebiasaan atau psikologis terkait yang berhubungan dengan pendidikan. Baik, untuk selanjutnya ada langkah-langkah proses pengelolaan pendidikan. Nah, menurut GR Terry terdapat 4 fungsi dari manajemen. Nah, dari fungsi manajemen ini kita dapat melihat proses pengelolaan yang terjadi. Fungsi manajemen tersebut diantaranya yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi tindakan yang akan dilaksanakan untuk perjalanan ke masa yang akan datang. Perencanaan ini dilakukan sebagai serangkaian cara untuk melalui sebuah proses yang akan dijalani. Yang kedua ada mengorganisasikan. Menurut Oteng Sutisna menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan sebagai suatu usaha dalam menyusun atau membentuk struktur serta membuat hubungan dengan yang terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pengorganisasian merupakan langkah lebih lanjut dari sebuah perencanaan. Kemudian, yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan suatu proses yang dilakukan sesuai dengan persiapan perencanaan yang dilakukan. Tugas pelaksanaan ini akan dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya, karena dalam pengorganisasian telah terstruktur pola susunan pembagian kerja serta yang lainnya. Kemudian ada pengawasan. Nah, pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada proses kegiatan.
apakah kegiatan tersebut berjalan lancar atau berjalan semestinya atau tidak. Jika yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang semestinya, maka pengawasan perlu penyesuaian dengan apa yang mesti dilakukan. Nah, untuk submateri selanjutnya ada pelaku organisasi pendidikan. Menurut Bambang Ismaya pada tahun 2015 menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang yang terbentuk dalam satuan kelompok yang sistematis, terstruktur, serta memiliki visi dan misi yang telah ditetapkan. Di dalam dunia pendidikan, organisasi berkembang ke dalam beberapa macam. Salah satunya adalah organisasi formal, seperti madrasah, SMP, SMA, SD, serta yang lainnya. Dalam kependidikan juga, organisasi dikelola oleh tenaga kependidikan. Untuk selanjutnya ialah definisi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik bisa dikatakan sebagai seorang guru, namun dalam dunia pendidikan tidak semua orang bisa menjadi guru karena harus memiliki syarat pendidikan yang dilaluinya. Guru merupakan seseorang yang akan diguru dan ditiru dalam hal yang berkaitan dengan tingkah laku maupun proses pendidikan. Dan tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Tugas dari tenaga kependidikan tersebut diantaranya adalah merencanakan serta melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis sebagai penunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ialah konsep unjuk kerja tenaga pendidik. Unjuk kerja manajemen pendidikan terdiri dari dua dimensi utama, yaitu dimensi efisiensi dan dimensi efektivitas, di mana kedua dimensi tersebut menjadi sebuah bahan acuan untuk keberhasilan sebuah lembaga atau organisasi. Yang pertama, dimensi efisiensi, yang berarti melihat tingkat perbandingan antara modal yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Dikatakan efisiennya tinggi apabila hasil yang diperoleh lebih besar dari modal sebelumnya. Dimensi ini erat kaitannya dengan TQM atau Total Quality Management, yang merupakan suatu konsep baru di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu secara total, memandirikan atau memberdayakan sekolah yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna, yaitu siswa dan masyarakat. Yang kedua, dimensi efektivitas, yaitu dimensi yang melihat tingkat persesuaian antara tujuan yang ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang diperoleh. Apabila hasil yang diperoleh tingkat persesuaiannya lebih tinggi, maka tingkat efektivitasnya tinggi pula. Ekspektasi masyarakat terhadap kemajuan kinerja sang tenaga pendidik yang tinggi, namun pada kenyataannya masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya oleh dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta di lapangan yang ada, bahwa secara kualitatif di Indonesia masih kekurangan tenaga kependidikan yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kelayakan mengajar menurut Suyanto tahun 2005. Menurut Depdiknas tahun 2004 menjelaskan bahwa unjuk kerja seorang guru dapat diukur atau dihitung berdasarkan aspek kerja akademis serta non-akademis. Hal ini dijelaskan dalam penilaian unjuk kerja sekolah. Aspek akademis ini pada proses penilaian unjuk kerja meliputi beberapa komponen yang diantaranya adalah pengembangan pribadi, pembelajaran, sumber belajar, dan evaluasi belajar. Adapun aspek non-akademis
akademis yang mempengaruhi penilaian unjuk kerja meliputi komponen kepribadian yang terdiri dari kedisiplinan, etos kerja, kerjasama, inisiatif, kejujuran, dan prestasi kerja. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar.